Perkenalkan, nama saya Mutiara Nurafilia, NIM 2236026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi nilai balik. Di sini saya sudah menyiapkan data C++. Yang pertama, hashtag include iostream merupakan direktif prasetel yang memungkinkan kita untuk menggunakan layanan input atau output standar. Enter using namespace std titik koma. Titik koma digunakan untuk melanjutkan kalimat selanjutnya. Using namespace mendeklarasikan bahwa kita ingin menggunakan elemen dari ruang nama std yang merupakan nama ruang nama yang mengandung semua fitur standar C++. Enter. Void menghitung pendapatan (int cp, int cs) memiliki fungsi parameter masukan cp dan cs yang berupa bilangan bulat integer. Fungsinya memiliki parameter masukan cp dan cs yang berupa bilangan bulat integer. Enter. Int pendapatan sama dengan cp tambah cs titik koma merupakan tipe data yang berfungsi untuk menyimpan pendapatan yang didapatkan dari berbagai sumber. Enter. Cout pendapatan titik 2 pendapatan titik koma. Dalam fungsi ini kita menerima dua argumen bilangan bulat cp dan cs yang memiliki modal usaha dan keuntungan. Enter. Tutup kurung kurawal. Enter. Int main buka kurung tutup kurung kurawal. Int main berfungsi untuk dalam bahasa pemrograman C atau C++. Semua program dalam bahasa C atau C++ dimulai dengan mengeksekusi fungsi int main buka kurung tutup kurung. Enter. Int cp, cs titik koma. Enter. Cout masukkan modal titik koma. Cin besar dari cp titik koma. Kemudian enter. Cout masukkan keuntungan titik 2 titik koma. Enter. Cin besar dari cs titik koma. Enter. Terakhir menghitung pendapatan dalam kurung cp, cs titik koma. Enter. Return 0 titik koma. Kemudian enter. Tutup kurung kurawal. Perkenalkan, saya Dila Safitri, NIM 2236117. Di sini saya akan menjelaskan tentang array. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah data, yaitu yang pertama, klik pagar include dalam buka kurung iostream. Merupakan direktif prasetel yang memungkinkan kita untuk menggunakan layanan input atau output standar. Klik enter, terus klik using namespace std titik koma yang berfungsi untuk membuat kalimat baru. Direktif ini mendeklarasikan bahwa kita ingin menggunakan elemen dari ruang nama std yang merupakan nama ruang nama yang mengandung semua fitur standar C++. Selanjutnya enter, klik int main buka kurung, terus buka kurung kurawal. Ini adalah titik masuk utama dari program C++. Setiap program C++ harus memiliki fungsi main buka kurung ini. Klik enter. Int nilai buka kurung 3 tutup kurung titik koma. Ini adalah deklarasi array bernama nilai yang dapat menampung 3 elemen nilai-nilai bertipe integer. Enter. For buka kurung int 1 sama dengan 0 titik koma 1 lebih banding kecil 3 titik koma 1 plus plus tutup kurung buka kurung kurawal. Ini adalah pengulangan for yang akan melakukan
iterasi 3 kali. Dalam setiap iterasi, variabel i akan bertambah 1 mulai dari 0. Enter, count, tanda kutip, masukkan nilai, tutup kutip, i plus 1, buka kutip, tutup kutip, titik koma. Ini adalah baris kode yang menampilkan teks masukkan nilai X sama dengan di layar, di mana X adalah nilai dari variabel i saat ini plus 1 karena indeks array dimulai dari 0. Terus enter, chain, nilai buka kurung 1, tutup kurung, titik koma. Ini adalah baris kode yang membaca inputan dari pengguna, nilai-nilai yang diinputkan oleh pengguna, dan menyampaikan ke dalam array nilai di posisi yang sesuai dengan nilai variabel i. Selanjutnya tutup kurung, baru enter, baru return 0 titik koma. Ini adalah tutup perulangan for. Baru yang terakhir tutup kurung lagi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya Wirda Toljana, NIM 2236036 akan menjelaskan fungsi menggunakan tanpa nilai balik. Di sini saya sudah ada data coding. Kita ketik pagar include dalam kurung iostream. Pada bagian ini, include iostream merupakan direktif presetel yang memungkinkan kita untuk menggunakan layanan input atau output standar. Layanan ini termasuk cout yang digunakan untuk menghasilkan output dan cin yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Lalu di sana juga ada using namespace std titik koma, yaitu direktif ini mendeklarasikan bahwa kita ingin menggunakan elemen dari ruang nama std yang merupakan nama ruang yang mengandung semua fitur standar C++. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan fitur yang sudah ada tanpa harus menyebutkan ruang nama mereka. Lalu kita enter dan ketik void sapa string kata int dalam kurung. Di situ di dalam program void merupakan tipe data yang menandakan bahwa fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai apapun. Pada kasus ini, void sapa adalah sebuah fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun. Meskipun tidak mengembalikan nilai, fungsi void sapa tetap memiliki fungsi untuk menjalankan program yang terdapat di dalamnya. Pada kasus ini, fungsi tersebut digunakan untuk menampilkan sapaan seperti hello world. Bagian kalimat enter selanjutnya cout lebih kecil dari titik koma, masukkan kata. Jelas. Pada kalimat enter selanjutnya adalah getLine dalam kurung cin dan kata. Kenapa kami menggunakan getLine? Karena getLine untuk menginput kata yang memiliki spasi. Selanjutnya pada enter cout lebih kecil dari koma, masukkan jumlah kali kata yang dicetak pada nilai. Enter cin besar dari a titik koma, enter sapa dalam kurung kata koma a dalam kurung titik koma. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ramadhani dengan NIM 2236031. Di sini saya akan menjelaskan fungsi parameter membalikan hasil penjumlahan. Baiklah teman-teman, langkah awal untuk membuat coding pada aplikasi Dev C++ yaitu kita akan menginputkan hashtag include iostream. Kegunaan include iostream ini sudah dijelaskan pada teman-teman saya pada video sebelumnya. Jadi teman-teman pasti tahu apa itu int main, std, titik koma, cout, sin. Di sini saya langsung saja memberikan contoh bagaimana cara menginputkan aplikasi Dev C++. Mula-mula kita masukkan angka pertama kita, yaitu umpamanya kita berikan contoh 30.
Kita masukkan angka kedua yaitu 20 sebagai contoh. Nah, di sini teman-teman sudah tertera, masukkan angka yang pertama yaitu kita 30, yang kedua yaitu 20. Baru kita enterkan. Nah, ini hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahan 50 ini dari 30 ditambah 20 tersebut. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi contoh parameter sederhana. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.